Pernah kepikiran buat ekspor produk ke luar negeri, tapi bingung harus mulai dari mana? Tenang Sobat Ekspor, kalian nggak sendirian. Banyak pebisnis Indonesia yang ingin memperluas pasar ke luar negeri, tapi masih terkendala karena belum paham bagaimana mengelola supply chain dengan baik. Supply chain ini bukan cuma soal kirim barang, tapi juga tentang bagaimana mengelola aliran barang, informasi, dan jasa dari pemasok bahan baku hingga ke tangan konsumen akhir. Kalau supply chain berantakan, bisnis kalian bisa jadi nggak efisien, biaya makin bengkak, dan buyer pun kecewa. Biar bisnis ekspor kalian tetap lancar, penting banget buat ngatur supply chain dengan strategi yang tepat, Sob. Nah, gimana caranya? Yuk, simak 4 langkah penting berikut ini. 1. Memahami tren permintaan dan pembelian konsumen. Biar stok selalu dalam jumlah yang pas, nggak kebanyakan sampai numpuk di gudang atau malah kurang pas lagi dibutuhin, kita harus paham dulu pola belanja buyer. Dengan ngelihat tren permintaan dan kebiasaan mereka, kita bisa lebih jeli dalam nyiapin persediaan. Hasilnya, nggak ada lagi drama barang menumpuk nggak laku atau stok mendadak habis pas lagi rame-ramenya. Semua jadi lebih terkontrol, bisnis lebih lancar, dan buyer pun puas karena selalu dapat barang yang mereka cari tepat waktu. 2. Membangun hubungan yang kuat dengan pemasok supplier. Jadi supplier itu bukan cuma sekadar tempat beli barang, tapi mereka juga sebagai partner bisnis yang bisa bantu kalian dapetin harga terbaik, kualitas produk yang oke, dan jadwal pengiriman yang selalu on time. Kalau hubungan kalian sama supplier udah solid, segala urusan stok jadi lebih gampang. Intinya, makin akrab dan kompak sama supplier, makin lancar juga operasional bisnis kalian tanpa hambatan yang bikin pusing. 3. Transportasi dan logistik. Pengiriman itu bukan cuma soal barang sampai tujuan, tapi juga harus tepat waktu dan tetap hemat biaya. Kalau nggak diatur dengan baik, bisa-bisa ongkos membengkak atau barang telat nyampe dan malah bikin buyer kecewa. Makanya, penting banget atur rute seefisien mungkin. Pakai jenis transportasi yang paling cocok dan pastiin semuanya berjalan lancar. Dengan manajemen logistik yang baik, kita bisa ngurangin keterlambatan, tekan biaya operasional, dan pastinya bikin buyer puas. 4. Teknologi dan otomatisasi. Di era digital kayak sekarang, teknologi udah jadi bagian penting dalam menjalankan bisnis, termasuk urusan supply chain. Makanya, pakai supply chain management, SCM, atau teknologi otomatisasi lainnya bisa jadi solusi buat bikin proses lebih transparan, efisien, dan gampang dipantau. Cukup buka sistem, semua info soal stok, pengiriman, sampai status barang udah bisa langsung dipantau dalam hitungan detik. Lebih praktis, lebih cepat, dan pastinya bikin kerjaan jadi lebih ringan. Pada akhirnya, rantai pasok atau supply chain yang solid adalah kunci utama dalam keberhasilan ekspor. Dari proses produksi, pengemasan, distribusi, hingga pengiriman ke tangan buyer, semuanya harus berjalan efisien dan minim risiko. Tapi ingat, membangun strategi ekspor yang matang itu wajib hukumnya. Karena memulai ekspor itu memang nggak instan. Kalau strateginya tepat, sukses di pasar global bukan cuma sekadar mimpi. Yuk, mulai sekarang. Langsung buka website Export Indonesia. Buka halaman kirimin, dan temuin informasi tentang proses ekspor dan impor kalian. Dengan fitur ini, kirim dan lacak paket jadi makin gampang, plus ada layanan spesialis yang siap bantu operasional bisnis kalian, biar makin luas jangkauannya. Karena sukses bukan cuma milik mereka yang besar, tapi milik mereka yang berani melangkah dan terus berkembang. Saatnya bawa produkmu ke panggung internasional, dan buktiin kalau brand Indonesia juga bisa bersaing di kancah dunia. Good luck Sobat Ekspor! Tetap semangat dan salam ekspor!